Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adwinda Siapalupi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran reading aloud. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari reading aloud, langkah-langkah dari reading aloud, kesesuaian strategi pembelajaran reading aloud, dan yang terakhir keunggulan dan kekurangan strategi pembelajaran reading aloud itu sendiri. Reading aloud atau membaca nyaring merupakan bentuk strategi membaca suatu teks dengan keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi. Strategi ini mempunyai efek pada memusatkan perhatian dan membuat kelompok yang kohesif. Membaca dapat menjadi sesuatu yang dilakukan sendiri maupun dibaca keras-keras. Hal ini dapat menguntungkan pendengar lain, yang juga bisa membangun konsentrasi kita sendiri. Strategi reading aloud ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang aktif. Banyak temuan hasil penelitian yang mengemukakan pentingnya membaca nyaring dalam suatu program membaca. Reading aloud atau membaca nyaring untuk anak-anak yang dilakukan setiap hari merupakan sesuatu yang penting untuk mengajari mereka menyimak, berbicara, atau menulis. Reading aloud sendiri merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau mendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Jadi, reading aloud di sini membantu siswa untuk suka membaca dan fokus dalam bacaannya. Karena di reading aloud ini, guru meminta siswa secara bergantian untuk membaca secara keras. Dan apabila siswa tidak fokus, maka dia tidak akan tahu di mana dia akan melanjutkan bacaannya. Dan di setiap paragraf, guru juga menanyakan poin penting untuk bahan diskusi. Langkah-langkah dalam strategi pembelajaran reading aloud, yaitu yang pertama, guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Misalnya tentang manasik haji. Guru hendaknya membatasi dengan suatu pilihan teks yang kurang dari 500 kata. Yang kedua, guru menjelaskan teks itu pada peserta didik secara singkat. Guru memperjelas poin-poin kunci atau masalah-masalah pokok yang dapat diangkat. Yang ketiga, guru membaca bacaan teks itu dengan alinea atau beberapa cara lainnya. Guru menyuruh sukarelawan untuk membaca keras bagian-bagian yang berbeda. Yang keempat, ketika bacaan-bacaan tersebut berjalan, guru menghentikan di beberapa tempat untuk menekankan di poin-poin tertentu. Kemudian, guru memunculkan beberapa pertanyaan atau memberikan contoh-contoh. Guru dapat membuat diskusi-diskusi singkat jika para peserta didik menunjukkan minat dalam bagian tertentu. Kemudian, guru melanjutkan dengan menguji apa yang ada dalam teks tersebut. Yang terakhir, guru melakukan kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut. Menurut saya, strategi pembelajaran reading aloud ini sesuai untuk diterapkan pada pembelajaran masa kini karena yang pertama, reading aloud dapat memberi siswa informasi baru. Yang kedua, membaca keras memberikan guru suatu cara yang cepat dan valid untuk mengevaluasi kemajuan keterampilan membaca yang utama dan untuk menemukan kebutuhan pengajaran yang spesifik. Yang ketiga, membaca keras memberikan latihan berkomunikasi lisan untuk membaca dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan keterampilan menyimaknya. Yang keempat, membaca keras menyediakan suatu media di mana guru dengan bimbingan yang bijaksana bisa bekerja untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, terutama lagi dengan anak yang pemalu. Yang kelima, membaca keras memberikan contoh kepada siswa proses yang membaca secara positif. Strategi pembelajaran reading aloud juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam kelebihannya, yang pertama, strategi reading aloud ini dapat membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik. Yang kedua, pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. Yang ketiga, peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Yang keempat,
peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. Yang kelima, peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Yang keenam, kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Kepuasan batiniah dapat diperoleh murid dengan membaca sendiri dengan keras materi bahan bacaan. Yang ketujuh, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain, bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Selanjutnya, kekurangan dari strategi pembelajaran reading aloud yang pertama adalah 1. Peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca, daya afektifnya ini kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. Yang kelima, jika kelas-kelas yang berdekatan ganduh atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak dapat berjalan dengan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.